Di balik jendela kantor megahnya, Arman sang raja beauty skincare melihat sepasang nenek dan gadis berteduh di teras. Aroma tanah basah setelah hujan deras tak mampu melunturkan jijiknya. Mengusir mereka seperti membuang sampah, namun mata Arman terpaku pada sebuah foto kusam yang terjatuh. Sebuah bayangan masa lalu yang ia kira sudah terkubur, kini memaksanya bertanya, siapa sebenarnya wanita tua itu? Jangan lupa subscribe, like video ini, dan tulis kotamu di kolom komentar ya. Siapkah kalian menyelami misteri di balik tirai hujan yang akan mengubah segalanya? Hujan deras mengguyur Jakarta. Tirai air tebal membasahi gedung-gedung pencakar langit. Di lantai teratas beauty skincare, kantor Arman memancarkan kemewahan yang sunyi. Dinding kaca tinggi memperlihatkan pemandangan kota yang basah kuyup. Arman duduk di balik meja kayu eboni, fokus pada layar komputer super tipisnya. Cahaya dingin dari monitor memantul di kacamata bingkai tipisnya. Wajah Arman tampak datar, nyaris tanpa ekspresi. Kesuksesan di usia muda telah membentuknya menjadi sosok yang kaku. Ia adalah pemilik kerajaan kosmetik yang produknya laris manis. Di sudut ruangan, sebuah robot pembersih bergerak pelan menyedot debu. Udara ber-AC terasa steril, jauh dari hiruk-pikuk di luar. Arman menyesap kopi hitam dari cangkir porselen mahal. Ia tidak suka gangguan, terutama di waktu kerja. Melalui jendela, pandangannya tak sengaja jatuh ke teras marmer di lantai dasar gedung. Dua siluet kecil tampak berteduh di sana. Arman sedikit mengerutkan kening. Ia membenci hal-hal yang tidak rapi. Di teras bawah, Astri dengan sabar menyekar rambut Ngatemi yang basah. Ngatemi meringkuk di sudut, tubuhnya dibalut selendang usang yang sudah luntur warnanya. Matanya kosong, memandang ke tengah hujan. Astri memegang erat pas kain lusuh di pangkuannya. Astri tersenyum tipis pada Ngatemi, mencoba menenangkan. Tangannya mengusap lembut punggung Ngatemi. Pakaian Astri sendiri sudah sedikit basah. Bau tanah basah dan hujan menusuk hidung mereka. Arman menekan interkom, suaranya tenang, tapi tajam. Keamanan, ada 2 orang di teras utama. Minta mereka untuk pergi. Dengan sopan tentu saja. Satpam segera merespons. Arman kembali menatap layar. Beberapa menit kemudian, Arman kembali melihat ke bawah. Satpam sudah bicara, tapi Astri menolak beranjak. Astri menunjuk Ngatemi, menjelaskan kondisinya yang lemah. Arman mendesah kesal. Ia melepas kacamata, meletakkannya dengan hati-hati. Arman berdiri, merapikan jasnya yang mahal. Ia merasa terganggu. Ia lebih suka menyelesaikan masalah sendiri. Di lobi, pandangan setiap karyawan mengikuti Arman. Aura karismanya kuat, namun dingin. Arman berjalan menuju pintu kaca. Hujan masih setia mengguyur. Di teras, Astri menatap Arman yang mendekat. Gadis itu bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari pria itu. Ngatemi hanya menunduk, sesekali bergumam tidak jelas. Astri memeluk erat Ngatemi. Arman berhenti 2 meter di depan mereka. Maaf, ini area pribadi. Anda tidak bisa berteduh di sini. Suaranya jelas, tanpa emosi. Astri menatapnya tak percaya. Nenek ini sakit, Pak. Dia tidak kuat jalan di tengah hujan begini, jawab Astri. Tangannya masih memeluk Ngatemi. Arman melihat Ngatemi, lalu kembali ke Astri. Ada halte di ujung jalan. Atau saya bisa panggilkan taksi. Arman melihat ke arah satpam. Ia tidak mau bernegosiasi. Astri mengepalkan tangannya. Kami tidak punya uang untuk taksi, Pak. Astri mencoba menahan emosinya. Ngatemi tiba-tiba mengangkat kepala. Mata kosongnya bertemu pandang dengan Arman. Ada kilatan aneh di sana, seolah ingatan mencoba menembus kabut kepikunannya. Arman merasakan sesuatu. Kilatan di mata Ngatemi mengusik. Ia segera mengusir perasaan itu. Kalau begitu, Satpam akan membantu mengantar kalian ke tempat yang lebih layak. Arman mengeluarkan dompetnya.
Astri merasakan terhina. Ia berdiri menggenggam tangan Ngatemi. "Tidak perlu, Pak. Kami bisa jalan sendiri." Ia menatap Arman dengan marah. Ia menarik Ngatemi pelan. Dalam ketergesaannya, tas kain lusuh Astri terlepas dari genggamannya. Isinya tumpah ke lantai marmer yang basah. Beberapa barang sederhana berhamburan. Sebuah foto kusam ikut jatuh di antara barang-barang itu. Arman melihatnya. Sebuah potret anak kecil berumur 5 atau 6 tahun, tersenyum lebar. Ia memegang tangan seorang wanita dengan rambut panjang. Wajah anak kecil itu begitu familiar. Arman terdiam. Ia mengenalinya. Dirinya sendiri. Ia menunduk, mencoba memastikan. Astri bergegas memungut barang-barangnya. Buru-buru menyambar foto itu. Tapi Arman sudah melihatnya dengan jelas. Kejutan menusuk hatinya. Ngatemi kembali menatap Arman. Wajahnya yang keriput seperti mencoba mengingat sesuatu. Ia menggumamkan sesuatu. Man kecil. Arman terkejut 2 kali lipat. Tubuhnya membeku. Nama panggilannya. Ia menatap Astri yang sudah memasukkan foto itu ke dalam tas. Astri buru-buru menarik Ngatemi pergi. Arman kembali ke dalam gedung. Otaknya berputar cepat. Gambar foto kusam itu terus muncul di benaknya. Tatapan Ngatemi dan gumaman man kecil menghantuinya. Hujan di luar semakin deras. Arman terganggu oleh foto yang sekilas ia lihat dan tatapan aneh Ngatemi. Astri membawa Ngatemi menjauh, menahan amarah dan kekecewaan pada sosok Arman. Hujan masih terus mencuci jalanan ibu kota yang tak peduli. Pertemuan singkat itu meninggalkan jejak. Arman merasa ada yang tidak beres. Sesuatu yang mengusik ketenangannya. Bayangan perempuan di foto kusam itu terus menari-nari di pelupuk mata Arman, menembus dinding pertahanan akal sehatnya yang selama ini kokoh. Bahkan, suara deru hujan yang tiada henti di luar jendela kantornya yang kedap suara pun tak sanggup mengusir bayangan itu. Ia tahu benar wajah di foto itu. Meski versi yang lebih kecil dan tanpa jejak kedinginan yang kini melingkupi garis rahangnya, itu adalah dirinya. Yang ia tidak tahu adalah wanita yang tersenyum lembut, merangkul dirinya kecil di dalam bingkai foto yang usang itu. Wanita itu bukan ibunya, setidaknya bukan ibunya yang ia kenal. Wanita yang ayahnya selalu bilang meninggalkannya sejak ia masih sangat kecil. Tatapan kosong namun menusuk dari Ngatemi juga tak kalah mengganggu. Sebuah kilatan aneh di mata renta itu, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari kabut kepikunannya, sesuatu yang menunjuk langsung kepadanya. Malam itu, Arman pulang ke penthouse mewahnya, melangkah melewati karpet tebal dan perabotan mahal yang selalu ia anggap sebagai bukti kesuksesannya. Namun untuk pertama kalinya, kemewahan itu terasa hampa, bahkan menyesakan. Pikirannya dipenuhi oleh kejanggalan dari siang tadi. Ia menuju perpustakaan pribadinya, sebuah ruangan penuh buku-buku berkelas yang jarang ia sentuh. Tangan dinginnya mengamati setiap album foto keluarga yang tersimpan rapi di rak paling bawah. Setiap foto telah diatur sedemikian rupa, menunjukkan garis keturunan yang bersih, tanpa celah, tanpa misteri. Ia menemukan foto-foto masa kecilnya. Kebanyakan ia bersama ayahnya, atau dengan ibunya yang saat ini. Seorang wanita elegan berwajah tegas yang selalu tampil sempurna di setiap kesempatan. Ada beberapa foto dirinya yang masih balita, namun tidak ada satupun yang menyerupai foto kusam yang ia lihat di tangan Astri. Tidak ada wanita berwajah sendu namun penuh kasih yang merangkulnya seerat itu. Foto-foto itu menceritakan narasi yang sempurna. Seorang anak dari keluarga terpandang diasuh oleh orang tua yang mapan hingga ibunya memutuskan untuk pergi. Ayahnya selalu menekankan bahwa kepergian sang ibu adalah luka yang tak tersembuhkan, sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Namun, narasi itu kini terasa seperti kemeja yang terlalu sempit, mulai mencekiknya. Kerutan halus di dahinya semakin dalam, mencerminkan gejolak dalam batinnya yang kaku. Keesokan harinya, Arman membatalkan semua janji penting. Ini bukan sikap biasa bagi seorang Arman yang selalu disiplin dan terstruktur. Ia duduk di mejanya, memandangi kota yang masih basah sisa hujan semalam. Telepon genggamnya ia genggam erat, jemarinya mengetik cepat,
mencari nama seorang investigator swasta yang pernah ia gunakan untuk urusan bisnis. Suaranya terdengar datar, namun ada nada urgensi yang tak biasa. Saya butuh informasi tentang seorang wanita bernama Astri dan seorang nenek yang ia rawat, Ngatemi. Mereka sering terlihat di sekitar jalanan pinggir kota, mungkin di dekat area jembatan lama. Ia memberikan deskripsi Astri dan Ngatemi, termasuk tas kain lusuh yang Astri bawa. Ia menekankan, cari tahu sebanyak mungkin latar belakang mereka, sudah berapa lama mereka bersama, dan apapun yang aneh. Dalam 2 hari, laporan awal mulai masuk. Astri, seorang perawat yang baru lulus dari sekolah keperawatan sederhana, memutuskan untuk tidak bekerja di rumah sakit. Ia memilih merawat Ngatemi yang ia temukan terlantar di bawah jembatan 5 tahun lalu. Laporan itu menjelaskan bahwa Ngatemi menderita demensia parah, sering linglung, dan sesekali mengucapkan nama Man, atau meracau tentang pohon mangga dan ayunan. Astri merawat Ngatemi dengan sabar, mencari nafkah dari pekerjaan serabutan atau pemberian belas kasihan. Mereka tinggal berpindah-pindah, dari satu shelter ke shelter lain, atau terkadang tidur di emperan toko. Informasi itu menghantam Arman seperti pukulan telak. Rasa tidak nyaman yang samar kini berubah menjadi gelombang rasa bersalah dan kebingungan. Bagaimana bisa seorang wanita muda merawat orang asing selama bertahun-tahun, sementara ia, Arman, seorang miliarder, tak acuh? Ia membaca detail laporan itu berulang kali, mencerna setiap kata, setiap fakta. Astri merawat Ngatemi yang linglung, yang menyebut nama Man. Man. Itu adalah panggilan masa kecilnya dari seseorang. Tapi siapa? Ayahnya tidak pernah memanggilnya begitu. Pembantu? Tidak ada yang memanggilnya dengan sebutan akrab seperti itu. Semakin ia membaca, semakin banyak fragmen ingatan yang terkuak. Bukan ingatan yang utuh, melainkan kilasan-kilasan pendek, seperti kepingan puzzle yang berserakan. Sebuah halaman rumah yang luas, ditumbuhi rumput hijau dan semak melati yang harum. Di tengah halaman berdiri kokoh sebuah pohon mangga tua. Dahannya melengkung rendah, dan di bawahnya sebuah ayunan kayu sederhana yang dihiasi ukiran naga kecil di sandarannya. Di ayunan itu, ia sering tertawa lepas, didorong oleh sepasang tangan lembut. Senyum manis seorang wanita dengan rambut panjang tergerai, dan tatapan mata yang sejuk meneduhkan. Suara tawar yang mereka berdua berpadu dengan nyanyian burung di pagi hari. Namun, di tengah keindahan ingatan itu, sebuah suara berat tiba-tiba menginterupsi, memecah keheningan. Dia pergi, Arman. Dia meninggalkan kita. Jangan pernah lagi menyebut namanya. Suara ayahnya yang tegas, dingin, penuh amarah. Setiap kali Arman kecil mencoba bertanya tentang wanita itu, ayahnya akan mengulang kalimat yang sama, bahkan kadang disertai pukulan ringan di bahu. Karena itu, ia berhenti bertanya, membiarkan nama dan wajah wanita itu terkubur di bawah lapisan amnesia yang dipaksakan. Kini, tembok amnesia itu mulai retak, dan air mata hangat mulai merembes, membawa serta rasa sakit yang selama ini ia abaikan. Arman memutuskan untuk melihat mereka lagi, bukan lagi dengan mata seorang miliarder arogan yang risih, melainkan dengan sorot mata yang penuh pertanyaan. Sore itu, ia mengendarai mobilnya sendiri, tanpa sopir, menuju area pinggiran kota yang disebutkan dalam laporan. Hujan gerimis kecil menemani perjalanannya, seolah ikut merasakan keresahan di hatinya. Ia menemukan Astri dan Ngatemi duduk di bangku taman yang lusuh, di bawah kanopi halte bus yang sudah berkarat. Ngatemi mengenakan gaun usang yang sama, kemeja putih berlengan panjang, dan rok batik yang warnanya sudah pudar. Astri dengan setia menyuapi Ngatemi makanan dari kotak bekal sederhana, dengan kesabaran yang luar biasa. Arman memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan mendekat.
berusaha terlihat seperti pejalan kaki biasa yang kebetulan lewat. Ia pura-pura menjatuhkan kunci mobilnya, lalu membungkuk untuk mengambilnya, memberi dirinya waktu untuk mengamati. Ngatemi tampak lebih kurus. Rambutnya memutih tak terawat. Namun ada guratan samar di wajahnya yang entah mengapa terasa familiar. Gurat wajah yang sama dengan yang ia lihat di foto kusam itu. Arman merasakan jantungnya berdebar kencang. Detak yang berbeda dari detak jantungnya saat menandatangani kontrak jutaan dolar. Ini adalah detak jantung yang dibalut rasa takut dan sekaligus harapan. Ia mendekat. Dan dengan suara yang berusaha dibuat ramah, yang terasa aneh di telinganya sendiri, ia berkata, "Maaf, permisi. Saya tadi melihat nenek ini sepertinya lemas. Apa ada yang bisa saya bantu?" Astri mendongak. Matanya yang tajam menyiratkan kecurigaan. Ia mengenali Arman. Tentu saja. "Tidak perlu, Tuan." Kami baik-baik saja. Ada nada dingin dalam suara Astri, masih menyimpan luka dari pertemuan pertama. Saya hanya ingin menawarkan bantuan. Arman bersikeras, tatapannya terfokus pada Ngatemi. Nenek itu seolah merasakan kehadiran Arman, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang biasanya kosong, kini menatap lurus ke arah Arman, dan untuk sepersekian detik, ada cahaya pengenalan yang menyala di sana. Sebuah kilatan yang begitu cepat, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Arman meremang. Man, gumam Ngatemi. Suaranya parau, namun cukup jelas untuk didengar Arman. Jantung Arman serasa berhenti berdetak. Pohon, mangga, ayunan. Lirihan itu menyusul, memecah keheningan sore. Ngatemi kemudian mengulurkan tangannya yang keriput, seolah ingin meraih sesuatu yang tak terlihat. Astri segera memegang tangan Ngatemi, mencoba menenangkan. "Sabar ya, Nek, jangan begini." Kata-kata itu, suara man yang keluar dari bibir Ngatemi, dan ingatan tentang pohon mangga dan ayunan menyentak Arman hingga ke inti jiwanya. Ini bukan kebetulan, ini terlalu banyak kebetulan untuk diabaikan. Wanita di foto kusam itu, wanita di kilasan ingatannya, dan Ngatemi. Mereka semua terhubung, dan semua bukti menunjuk pada satu kebenaran yang mengerikan yang selama ini telah disembunyikan darinya. Kemarahan yang dingin dan membakar mulai tumbuh di dalam dirinya. Bukan pada Astri atau Ngatemi, melainkan pada satu-satunya orang yang memegang kunci kebohongan ini. Ayahnya. Arman menatap Ngatemi, matanya bergemuruh, menyadari bahwa ia mungkin telah menemukan ibunya yang hilang, namun dalam kondisi yang paling menyakitkan. Arman tidak bisa berhenti memikirkan foto kusam dan ingatan Ngatemi, menyadari bahwa ia mungkin telah menemukan ibunya yang hilang. Kemarahan pada ayahnya mulai tumbuh di dalam dirinya, membakar perlahan, memicu dahaga akan kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Malam itu, Arman kembali ke rumah. Dadanya bergemuruh dengan gejolak emosi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kebenaran itu seperti asam pekat, membakar perlahan setiap lapisan kebohongan yang telah membungkus hidup Arman selama 20 tahun. Malam-malamnya kini diisi oleh ingatan yang terpotong-potong. Kilasan wajah seorang wanita yang dulu akrab, tawa yang merdu, dan aroma mangga yang matang. Foto kusam itu tergeletak di meja samping ranjangnya, menjadi saksi bisu kegelisahan yang tak berkesudahan. Setiap kali ia menatapnya, ada desakan tak tertahankan untuk mencari tahu lebih jauh, untuk mengikis habis sisa-sisa keraguan. Tekadnya bulat. Pagi itu, Arman meninggalkan kemewahan apartemennya dan meluncurkan mobilnya menuju kawasan pinggiran kota yang samar-samar ia ingat dari masa kecilnya. Daerah itu telah banyak berubah, ruko-ruko baru berdiri di bekas lahan kosong, gedung-gedung kumuh tergusur oleh pembangunan yang tidak merata. Namun, ia mencari satu titik koordinat, satu penanda yang tak lekang oleh waktu, alamat lama rumah orang tuanya.
Informasi yang ia dapatkan dari catatan lama ayahnya yang tersimpan di brankas kantor yang ia buka tanpa izin terasa seperti pengkhianatan ganda. Bukan hanya sang ayah berbohong, tetapi juga menyimpan begitu banyak detail tentang masa lalu yang ia kubur. Setelah berkeliling dan beberapa kali bertanya pada penduduk lokal yang sudah sepuh, Arman akhirnya menemukan sebuah lorong sempit yang mengarah ke lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar. Di sana, di antara reruntuhan fondasi batu yang ditutupi lumut, berdiri tegak sebuah pohon mangga tua yang dahannya menjulur liar, jauh lebih besar dari ingatannya. Batang pohon itu tebal, berurat, dan di salah satu cabangnya, ia melihat sisa-sisa ikatan tali yang nyaris lapuk, tanda sebuah ayunan yang pernah ada. Pemandangan itu menusuk ulu hatinya. Disinilah ia bermain, disinilah ibunya mengayunnya tinggi-tinggi, disinilah tawa mereka berdua mengisi udara. Kenangan itu kini terasa begitu nyata, begitu dekat, seolah-olah waktu tak pernah berlalu. Aroma tanah basah dan daun mangga yang jatuh menampar hidungnya, mengingatkan akan semua yang hilang. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya. Perasaan marah bercampur sedih membuncah. Ia mencoba menghubungi ayahnya, yang kini berada di luar kota dalam perjalanan bisnis yang mendadak. Seperti biasa, suara ayahnya terdengar dingin dan lugas di telepon, mengabaikan setiap pertanyaan Arman tentang masa kecilnya. Apalagi ini Arman, jangan ganggu pekerjaan ayah dengan hal-hal yang tidak penting. Ibu sudah lama meninggal, tinggalkan saja masa lalu. Setiap kata ayahnya bagai palu godam yang menghantam, tidak hanya karena kebohongan yang terus dipertahankan, tetapi juga karena nada ketidakpedulian yang seolah membuang seluruh keberadaan ibunya. Ayahnya tidak pernah memberinya kesempatan untuk berduka, melainkan hanya memberinya narasi yang dirancang untuk memanipulasi. Arman memutuskan panggilan itu. Tangannya mengepal erat. Tak ada lagi keraguan, hanya ada kebutuhan mendesak untuk kebenaran. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, Arman kembali mencari Astri dan Ngatemi. Kali ini, tidak ada lagi jejak arogansi dalam langkahnya. Ia menemukannya di sebuah bangku taman kota yang sepi, tak jauh dari pasar tradisional. Astri sedang dengan sabar menyuapi Ngatemi bubur dari mangkuk plastik yang lusuh. Ngatemi tampak lebih lemah, tatapannya semakin kosong. Tetapi sesekali, ia tersenyum tipis saat Astri membisikkan sesuatu di telinganya. Astri masih mengenakan tas kain lusuhnya, yang kini terlihat lebih usang, mencerminkan kerasnya hidup yang ia jalani demi merawat Ngatemi. Arman mendekat perlahan, bayangannya jatuh di atas mereka. Astri mendongak, matanya yang lelah menatap Arman dengan waspada. "Anda lagi?" Suaranya dingin, penuh curiga. Arman mengangguk, sorot matanya melembut. Saya perlu bicara dengan Anda, Astri. Ini penting." Ia mengeluarkan foto kusam dari saku jasnya. Tangannya sedikit gemetar saat menyodorkannya. "Ini, apakah Anda mengenal wanita di foto ini?" Astri mengambil foto itu dengan ragu. Matanya melebar saat ia melihat wajah anak laki-laki kecil yang tersenyum dan wanita di sampingnya. Ini kan Anda, Tuan Arman, saat kecil." Ia lalu menatap wanita itu. "Tapi, saya tidak yakin." "Wanita ini," Arman menunjuknya. Suaranya tercekat. "Saya yakin ini ibu saya." Dan saya curiga. Saya curiga Ngatemi adalah wanita ini. Astri terdiam, memindai wajah di foto, lalu menatap Ngatemi yang tengah mengunyah buburnya perlahan. Ada jeda panjang yang penuh ketegangan, di mana hanya suara sendok bergesek dengan mangkuk yang terdengar. Arman merasakan jantungnya berdebar kencang, menanti. Akhirnya, Astri menghela napas, sorot matanya melunak. "Tuan Arman, sudah bertahun-tahun saya merawat nenek Ngatemi. Saya menemukannya di jalanan, tidak ingat apa-apa, kecuali nama panggilan Man, dan cerita tentang rumah pohon mangga. Dia selalu bilang dia harus pulang, mencari anaknya yang bernama Man, dan rumahnya yang ada ayunan di bawah pohon mangga."
Astri menunjuk Ngatemi. Nenek Ngatemi bahkan sering memegang-megang pergelangan tangan saya, seolah mencari sesuatu. Dia akan menyebut-nyebut nama Man dengan pilu, setiap kali hujan deras turun, seolah hujan itu membawanya kembali ke masa lalu. Kata-kata Astri menghantam Arman bagai gelombang tsunami. Semua potongan puzzle kini menyatu. Nama Man, pohon mangga, ayunan, bahkan hujan yang selalu menjadi penanda dalam hidupnya. Ibunya tidak pernah meninggalkannya. Ibunya hanya kehilangan arah, tersesat dalam kabut ingatan. Saat Astri berbicara, Ngatemi yang seolah-olah tidak memperhatikan percakapan mereka, tiba-tiba mengulurkan tangannya yang keriput. Tangannya gemetar, mencari-cari, hingga akhirnya menyentuh pergelangan tangan Arman. Jari jemari dingin itu merayap, menelusuri kulit Arman, hingga berhenti tepat pada gelang hitam dengan liontin kecil perak yang Arman kenakan sejak kecil. Gelang itu adalah hadiah terakhir dari ibunya sebelum ia menghilang, kenang Arman samar-samar. Mata Ngatemi yang tadinya kosong, tiba-tiba dipenuhi kilatan cahaya yang aneh, seolah tirai kabut itu tersingkap sebentar saja. Pandangan itu tidak lagi linglung, melainkan dipenuhi kehangatan dan pengenalan yang mendalam. Man, suara Ngatemi lirih, serak, namun penuh kepastian yang menghancurkan. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Ia mengangkat wajahnya, menatap Arman lurus-lurus. Man, anakku. Panggilan itu, 3 kata sederhana yang keluar dari bibir yang telah lama membisu dari kejelasan, menembus setiap pertahanan diri Arman. Dinding-dinding keangkuhan, benteng-benteng keraguan, runtuh seketika. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras, membasahi pipinya yang kaku. Ia berlutut di hadapan ibunya, tanpa memedulikan tatapan orang-orang di sekitar. Seluruh beban kebohongan 20 tahun itu kini terangkat, digantikan oleh gelombang penyesalan dan kasih sayang yang tak terbendung. Tepat pada saat itu, langit kelabu di atas mereka menumpahkan isinya. Hujan kembali deras, membasahi Arman yang tengah bersimpuh. Ia memeluk Ngatemi erat, merasakan aroma tubuh ibunya yang familiar, sekaligus asing. Isak tangisnya pecah, bercampur dengan suara hujan. Maafkan Arman, Bu. Maafkan Arman. Ia bisikan, membenamkan wajahnya di bahu Ngatemi. Ibunya, meskipun linglung, membalas pelukannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Membelai rambut Arman dengan lembut, seolah ia tak pernah pergi. Astri menyaksikan pemandangan itu. Hatinya dipenuhi haru dan lega yang tak terkira. Bertahun-tahun penantian. Bertahun-tahun merawat seorang wanita yang mencari anaknya. Kini berakhir. Ia tahu, di balik hujan yang mencuci dosa dan penyesalan itu, kebenaran akhirnya telah pulang. Arman berlutut di tengah hujan, memeluk erat Ngatemi, merasakan setiap tetesan hujan membasuh luka masa lalunya yang kini terkuak. 20 tahun kebohongan dan kerinduan kini terpecahkan, dihancurkan oleh sentuhan dan panggilan ibu yang tak lekang oleh waktu. Di tengah gemuruh hujan dan gemuruh hatinya, Arman akhirnya menemukan bukan hanya ibunya, tetapi juga pecahan dirinya yang telah lama hilang. Yang tadi terbungkuk di bawah guyuran hujan, kini mengangkat tubuh ibunya yang ringkih dengan kekuatan yang tak pernah ia sangka miliki. Dinginnya air tak lagi terasa, dibandingkan hangatnya dekap sang ibu dalam pelukannya. Astri, dengan mata berkaca-kaca, segera membantu membukakan pintu mobil mewah Arman. Setiap gerakan Arman dipenuhi urgensi, bukan lagi karena risih, melainkan karena keinginan tulus untuk melindungi dan merawat. Malam itu,
Di tengah badai yang menderu, mereka pulang ke rumah Arman. Sebuah kediaman megah yang biasanya terasa dingin dan hampa, kini akan menjadi saksi bisu penebusan sebuah dosa masa lalu. Setibanya di mansion Arman, suasana hening yang biasa menyelimuti rumah itu kini terusik oleh kehadiran dua sosok asing, Ngatemi dan Astri, yang membawa serta aura kehangatan dan kesederhanaan. Para pelayan yang terbiasa melihat Arman dengan wajah datarnya, terkejut melihat ekspresi wajah majikannya yang basah oleh air mata dan hujan memeluk seorang wanita tua yang lusuh. Arman tak peduli dengan tatapan mereka. Ia langsung memerintahkan agar kamar tidur tamu terbaik disiapkan, air hangat untuk mandi disiapkan, dan dokter pribadi dipanggil segera. Dengan sigap, ia sendiri mengangkat Ngatemi menuju kamar, seolah takut akan kehilangan kontak sejenak pun. Di dalam kamar yang mewah, dengan spray sutra dan aroma bunga segar, Arman membersihkan tubuh ibunya yang kotor oleh lumpur jalanan dan basah kuyup kaleh hujan. Setiap sentuhan terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Menyadari betapa lamanya ia hidup dalam kemewahan, sementara ibunya berjuang di jalanan. Ngatemi, meskipun masih linglung, tampak merasakan kehangatan dan kenyamanan. Sesekali ia meracau, memanggil nama Man dengan senyuman samar, yang membuat hati Arman berdesir campur aduk antara sakit dan bahagia. Ia menyeka rambut ibunya yang memutih, mengeringkan kakinya yang kapalan, mengganti pakaiannya dengan jubah tidur yang lembut. Astri berdiri di sampingnya, menawarkan bantuan, namun Arman menggeleng. Ini adalah penebusannya. Setiap detiknya adalah bagian dari permintaan maaf yang tak terucapkan selama 20 tahun. Dokter pribadi Arman tiba tak lama kemudian, memeriksa Ngatemi dengan cermat. Fisiknya lemah Tuan Arman, tapi tidak ada penyakit serius yang mengancam. Hanya kelelahan dan gizi buruk yang kronis. Pikunnya memang sudah parah, tapi dengan perawatan yang baik, mungkin bisa ada peningkatan kualitas hidup. Jelas dokter, menatap Arman dengan ekspresi penasaran. Arman hanya mengangguk, matanya tak lepas dari wajah Ngatemi yang kini terlelap damai. Untuk pertama kalinya, kemewahan di sekelilingnya terasa memiliki makna. Bukan lagi simbol kesuksesan hampa, melainkan alat untuk memberikan kenyamanan dan perawatan terbaik bagi orang yang paling berharga. Hari-hari berikutnya berlalu dalam pusaran emosi yang tak pernah Arman bayangkan. Ia mengubah rutinitasnya secara drastis. Rapat pagi diganti dengan sarapan bersama Ngatemi. Mencoba menyuapi ibunya bubur lembut, meski seringkali Ngatemi menolaknya atau hanya memakan sedikit. Malam hari, ia sering menghabiskan waktu di samping ranjang ibunya, membacakan buku-buku cerita anak-anak, berharap suara dan kehadiran anaknya bisa menjangkau kabut kepikunan itu. Ada momen-momen kecil yang menghangatkan jiwanya. Suatu pagi, saat ia menyisir rambut Ngatemi, ibunya tiba-tiba memegang tangannya dan berkata, "Man, sudah besar ya kamu." Ibu bangga. Kalimat itu singkat, namun cukup untuk membuat mata Arman berkaca-kaca. Merasa seolah waktu telah kembali ke masa lalu yang indah, walau hanya sesaat. Momen lainnya, Ngatemi akan menunjuk ke arah jendela besar, berbisik tentang pohon mangga. Dan Arman akan segera membawanya ke taman, berharap bisa memicu ingatan yang lebih dalam. Arman juga tak melupakan Astri. Gadis itu telah menjadi pahlawan tak terduga dalam hidupnya. Suatu sore, saat Ngatemi sedang beristirahat, Arman memanggil Astri ke ruang kerjanya. Ruangan itu kini tak lagi terasa dingin dan kaku seperti saat ia pertama kali melihat foto kusam itu. Ada kehangatan baru yang mengisi setiap sudutnya. Arman duduk di balik meja mahoni, namun kali ini tanpa aura arogan yang biasa. "Astri," katanya. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. "Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kau telah menjaga ibuku selama bertahun-tahun.
dengan ketulusan yang tak terhingga. Aku berhutang budi padamu. Astri menunduk, pipinya merona tipis. Saya tidak mengharapkan apa-apa, Tuan Arman. Saya hanya ingin ngatemi nenek bisa bahagia. Arman tersenyum. Senyum tulus yang jarang sekali ia tunjukkan. Tapi aku ingin membalasnya. Aku ingin memastikan masa depanmu cerah, Astri. Kau punya hati yang mulia. Dan itu adalah aset yang tak ternilai. Ia berdiri, berjalan mendekat ke arah Astri. Aku ingin menawarimu pekerjaan. Sebagai perawat pribadi ibuku, di sini. Dengan gaji yang layak, fasilitas lengkap. Dan jika kau mau, aku juga akan membiayai kuliahmu. Sampai kau mendapatkan gelar perawat profesional. Kau pantas mendapatkan yang terbaik. Astri mengangkat kepala. Matanya melebar tak percaya. Mimpi yang selama ini terpendam. Keinginan untuk bisa belajar. Dan memberikan perawatan yang lebih baik. Kini terbentang di hadapannya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Tuan Arman, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu banyak. Tidak ada yang terlalu banyak untuk orang sepertimu, Astri. Arman menimpali lembut. Kau telah mengajarkanku arti ketulusan. Aku ingin kau menjadi bagian dari keluarga ini. Bagian dari kebahagiaan ibuku. Astri mengangguk, tersenyum melalui air matanya. Saya terima, Tuan Arman. Terima kasih banyak. Saya akan menjaga ngatemi nenek dengan segenap jiwa. Kesepakatan itu tak hanya memberikan Astri masa depan yang lebih baik, tetapi juga menjamin bahwa Ngatemi akan terus mendapatkan kasih sayang dan perawatan dari orang yang sudah ia kenal dan sayangi. Ada ikatan baru yang terbentuk, bukan hanya antara Arman dan ibunya, tetapi juga antara ketiganya, membentuk sebuah keluarga yang unik dan tak terduga. Namun di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, ada satu beban yang masih mengganjal hati Arman, ayahnya. Kebenaran yang terungkap bagaikan luka menganga, dan ia tahu ia harus menghadapinya. Tidak dengan amarah yang membabi buta, melainkan dengan ketenangan seorang pria yang telah menemukan jalannya. Suatu sore, setelah memastikan Ngatemi terlelap, Arman menarik nafas panjang. Ia mengambil ponselnya, menekan nomor yang selama ini terasa jauh dan asing. Meski itu adalah nomor ayahnya sendiri. Jantungnya berdebar, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena tekad. Ayah, kata Arman datar. Setelah beberapa detik hening di ujung telepon, suara ayahnya terdengar terkejut. Mencoba menutupi kegugupan. Arman, ada apa? Tumben sekali kau menelpon di jam segini. Nada suaranya terdengar cemas, seolah tahu apa yang akan datang. Arman tidak membuang waktu. Ayah, aku sudah tahu semuanya. Hening kembali menyelumuti percakapan. Tahu apa, Man? Jangan bicara omong kosong. Suara ayahnya mencoba tegas, namun terdengar gemetar. Aku tahu ibuku tidak meninggalkan kita. Aku tahu ayah telah memisahkan kami. Aku sudah bertemu ibu, ayah. Ngatemi adalah ibuku. Terdengar helaan napas berat di ujung telepon. Kemudian suara ayahnya pecah, mencoba membenarkan diri. Man, itu untuk kebaikanmu. Dia tidak cocok dengan kita. Dia tidak bisa memberimu masa depan yang layak. Ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu kandungmu itu sakit. Dia tidak waras. Dia akan mempermalukan kita. Arman mendengarkan tanpa interupsi. Setiap kata ayahnya bagai anak panah beracun yang ia tangkis dengan perisai kebenaran. Tidak, ayah. Dia tidak mempermalukan siapapun. Ayahlah yang mempermalukan kita dengan kebohongan itu. Ayah telah mencuri 20 tahun kebahagiaanku, ayah. Suaranya tidak meninggi, namun penuh kepastian. Aku tidak akan lagi hidup dalam kebohongan ayah. Aku sudah menemukan ibuku, dan aku akan merawatnya. Aku sudah menemukan kebenaran, dan kebenaran itu telah membebaskanku. Percakapan itu berakhir dengan ayahnya yang terus-menerus mencoba membenarkan diri. Sementara Arman menutup telepon dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah yang meledak-ledak. Hanya sebuah pernyataan tegas tentang kebebasan dan pilihan. Sebuah ikatan telah putus, namun sebuah ikatan lain telah terjalin kembali. Lebih kuat dan lebih murni. Arman merasa lega. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat. Ia tidak tahu apakah ayahnya akan menyesal atau berubah. Namun, ia tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan kebohongan itu meracuni hidupnya lagi. Sejak saat itu, Arman yang dulu kaku dan angkuh, kini menjadi sosok yang jauh lebih hangat dan manusiawi. Senyum lebih sering terukir di bibirnya. Matanya memancarkan empati yang dulu tak pernah ada. Di kantor,
Ia mulai mendengarkan karyawannya dengan lebih saksama, memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung, dan bahkan memulai program sosial untuk membantu para lansia di kota. Perusahaan beauty skincare yang ia pimpin tidak hanya berfokus pada kecantikan fisik, tetapi juga mulai mengampanyekan kecantikan dari hati, dari ketulusan yang ia pelajari dari Astri dan ibunya. Ia juga menepati janjinya pada Ngatemi. Di halaman belakang mansionnya yang luas, Arman menyewa arsitek lanskap terbaik untuk menciptakan sebuah taman. Sebuah taman yang dirantam menyerupai halamannya, lengkap dengan gundukan tanah kecil yang ditanami pohon mangga muda, dan di bawahnya, ia membangun kembali ayunan kayu yang persis seperti yang dulu. Sebuah ayunan yang kuat dan kokoh, tempat ia bisa menghabiskan waktu bersama ibunya. Mengulang kembali kenangan masa lalu yang indah, menciptakan kenangan baru di masa kini. Setiap pagi, mentari yang hangat akan menyinari taman itu. Arman akan membimbing Ngatemi keluar, tangannya menggenggam erat tangan sang ibu. Astri akan menemani, sesekali membacakan buku atau menyanyikan lagu-lagu lama yang kadang memicu senyuman di wajah Ngatemi. Arman akan mendudukkan ibunya di ayunan, perlahan mendorongnya maju mundur, merasakan hembusan angin membelai rambut mereka berdua. Ngatemi akan tertawa, tawa kecil yang polos, dan menyebut nama Man, tanpa beban. Seolah ingatan tentang siapa Man itu kini telah kembali, meskipun hanya sebagian. Arman, yang dulu mengejar kekayaan dan kesempurnaan tanpa celah, kini menemukan kekayaan sejati, kebenaran, keluarga, dan kasih sayang yang tulus. Ia duduk di samping ibunya, di ayunan kayu yang berderit pelan, memandangi pohon mangga muda yang mulai bersemi. Astri berdiri tidak jauh dari mereka, tersenyum, hatinya dipenuhi kelegaan melihat pemandangan itu. Hujan telah berhenti, badai telah berlalu, dan mentari bersinar terang. Arman akhirnya menemukan kedamaian sejati, menyadari bahwa ibunya tidak pernah meninggalkannya. Ibunya hanya mencari jalan pulang, dan kini ia telah menemukannya. Arman memegang tangan Ngatemi erat, merasakan denyut kehidupan yang rapuh namun berharga. Kebenaran, pahit sekalipun, telah membebaskannya dari belenggu kebohongan, memungkinkannya membangun kembali fondasi hidupnya di atas cinta yang murni. Namun, di balik semua kedamaian itu, Arman masih bertanya-tanya, apakah ayahnya benar-benar bisa menemukan kedamaian yang sama dalam kebenaran yang telah ia tolak begitu lama? 20 tahun kebohongan telah runtuh, digantikan oleh kebenaran pahit yang membebaskan Arman dan menyatukannya kembali dengan ibunya, Ngatemi, yang kini dirawatnya dengan penuh kasih di rumah mewah mereka. Astri, sang pahlawan tak terduga, mendapatkan masa depan cerah dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga baru ini. Tetapi bayangan ayahnya masih menggantung. Meskipun Arman telah menemukan kedamaian sejati, pertanyaan tentang bagaimana ayahnya akan menghadapi kebenaran dan kesepiannya sendiri terus menghantui pikirannya.